Pernahkah engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun begitu nyata terasa di dalam dada? Bukan suara yang bisa ditangkap oleh telinga. Bukan pula pikiran yang lahir dari logika. Ia hadir lirih, nyaris tak terdengar, namun mampu menggetarkan seluruh keberadaanmu. Ada saat-saat tertentu, biasanya ketika dunia sedang sunyi, di mana engkau tiba-tiba berhenti. Bukan karena lelah berjalan, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang memanggil. Sebuah rasa yang tidak meminta perhatian, tapi jika diabaikan, ia tetap tinggal. Tenang, lembut, namun dalam. Itulah panggilan yang tak bersuara. Itulah awal dari sesuatu yang tidak diajarkan, tidak dibaca, dan tidak diwariskan lewat kata-kata. Itulah awal dari ilmu rasa. Ilmu rasa tidak pernah lahir di ruang kelas. Ia tidak ditemukan dalam buku-buku tebal atau ceramah panjang. Tidak ada silabusnya. Tidak ada ujian kelulusannya. Ia tidak bisa dipindahkan dari mulut ke telinga, dari guru ke murid. Karena ilmu ini tidak hidup di kepala, ia hidup di hati. Dan hati yang mampu mendengarnya bukanlah hati yang riuh. Bukan hati yang penuh tuntutan, ambisi, atau keinginan untuk segera tahu. Ilmu rasa hanya mengetuk pintu hati yang sunyi. Hati yang pernah terluka. Hati yang pernah kehilangan. Hati yang pernah jatuh dan kehabisan pegangan. Karena di sanalah, pada titik ketika segala sandaran runtuh, manusia mulai berserah. Bukan karena mengerti, tapi karena tidak punya pilihan selain menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ilmu rasa tidak datang untuk membuatmu tahu lebih banyak. Ia tidak menambah daftar pengetahuan. Ia tidak memperkaya argumen. Ia justru mengikis. Mengikis kesombongan halus yang selama ini tersembunyi di balik kata, "Aku tahu." Ilmu rasa hadir untuk mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mengenali getaran ilahi yang halus. Getaran yang tidak bisa dijelaskan, tapi jika engkau jujur pada dirimu sendiri, engkau tahu itu nyata. Ia tidak berisik. Ia tidak mendesak. Ia tidak memaksa. Namun ia selalu tepat. Ada suara di kedalaman batinmu yang tidak pernah bersuara. Ia tidak berteriak. Ia tidak berdebat. Ia tidak membujuk. Ia hanya ada. Dan anehnya, justru karena ia tidak bersuara, ia terasa paling jelas. Bukan di kepala, tapi di dada. Bukan sebagai kalimat, tapi sebagai rasa. Rasa ini tidak datang dari luar. Ia tidak lahir dari bacaan atau pendengaran. Ia muncul dari kesadaran yang mulai bangkit. Kesadaran bahwa hidup ini lebih dari sekadar bergerak dan bernapas. Bahwa ada kehadiran lain yang selama ini terlewatkan karena terlalu sibuk dengan dunia. Ilmu rasa tidak muncul saat engkau berlari mengejarnya. Ia tidak datang kepada mereka yang mencari dengan gegap gempita. Justru seringkali, mereka yang paling keras mencari, paling sering melewatinya. Karena ilmu rasa hanya mendekat pada jiwa yang telah diam. Diam dari tuntutan dunia. Diam dari kebisingan pikiran. Diam dari keinginan untuk selalu menjelaskan segalanya. Di saat-saat seperti itulah, sesuatu di dalam dirimu mulai terjaga. Bukan sebagai pengetahuan baru, tapi sebagai pengenalan lama yang kembali diingat. Seolah-olah ada bagian dari dirimu yang berbisik. Akhirnya engkau mendengarku. Banyak orang bertanya, dari mana datangnya rasa ini? Mengapa ia muncul tanpa sebab yang jelas? Mengapa ia terasa begitu dekat, seolah sudah lama ada? Namun sesungguhnya, rasa ini tidak pernah datang. Ia tidak baru. Ia tidak asing. Ia hanya bangkit. Seperti benih yang telah lama tertanam di dalam tanah. Benih yang sejak awal penciptaan sudah ada di kedalaman ruh manusia. Hanya saja selama ini tertutup oleh debu keakuan, sibuknya akal, dan bisingnya dunia. Ketika debu itu mulai mengendap, bukan karena engkau membersihkannya dengan paksa, tapi karena engkau berhenti mengaduknya, benih itu mulai tumbuh. Perlahan, tenang, tanpa pengumuman. Dan engkau pun mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan kebingungan. Bukan ketakutan.
melainkan sebuah kehadiran yang lembut, namun penuh makna. Inilah awal kebangkitan ilmu rasa. Bukan sebagai pencapaian. Bukan sebagai status spiritual. Melainkan sebagai panggilan sunyi yang hanya terdengar oleh jiwa yang mulai hening. Dan jika engkau sedang membacanya dengan dada yang bergetar pelan, mungkin panggilan itu sedang menyentuhmu. Tanpa suara, tanpa kata, namun sangat nyata. Ilmu rasa tidak pernah datang dari luar diri. Ia tidak berjalan dari satu mulut ke telinga yang lain. Ia tidak berpindah dari halaman buku ke kepala manusia. Ilmu rasa tidak datang, ia bangkit. Ia bangkit dari tempat yang paling dalam. Dari titik sunyi yang selama ini jarang disentuh kesadaran. Dari ruang batin yang sering terabaikan karena manusia terlalu sibuk mencari keluar. Sejak awal penciptaan, benih itu sudah ada. Benih ilahi yang ditanam bukan di akal, melainkan di ruh. Bukan di pikiran, melainkan di kedalaman hati. Ia adalah jejak kedekatan antara manusia dan Tuhannya, yang tidak pernah benar-benar terputus. Namun benih itu tidak langsung tumbuh. Ia menunggu, diam, tersembunyi, tertutup oleh lapisan demi lapisan keakuan. Ditimbun oleh keinginan untuk diakui. Terselubung oleh ambisi dunia yang tak pernah puas. Dan tertelan oleh kebisingan pikiran yang selalu ingin memahami, menguasai, dan mengendalikan segalanya. Manusia hidup dalam dunia yang ramai. Ramai oleh tuntutan. Ramai oleh perbandingan. Ramai oleh suara-suara yang berkata bahwa nilai diri ditentukan oleh pencapaian, gelar, dan pengakuan. Dalam keramaian itu, benih ilahi tetap ada, tapi tertidur. Bukan karena benih itu lemah, melainkan karena tanah tempat ia ditanam terlalu sering diguncang. Terlalu sering diaduk oleh kegelisahan dan dorongan ego. Ilmu rasa hanya tumbuh ketika tanah batin mulai tenang. Ketika tuntutan dunia perlahan mereda. Ketika manusia berhenti sejenak dari kejar-mengejar yang tak berujung. Dan ketika ego, yang selama ini berdiri paling depan, mulai menunduk. Bukan ditundukkan dengan kekerasan, tapi dilembutkan oleh kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua harus dikejar. Tidak semua harus dimengerti. Dan tidak semua harus dikendalikan. Di saat seperti itulah, benih itu mulai bergerak. Tidak terlihat, tidak terdengar, namun terasa. Ia tumbuh perlahan, tanpa gemuruh. Tidak membawa sensasi luar biasa. Tidak menjanjikan pengalaman spektakuler. Ia hanya menghadirkan perubahan yang halus, tapi mendalam. Cara memandang hidup mulai bergeser. Cara merespons peristiwa menjadi lebih lembut. Dan hati mulai peka terhadap sesuatu yang sebelumnya terasa biasa. Ilmu rasa bukan milik para cendekiawan. Ia tidak memilih berdasarkan kecerdasan intelektual. Ia tidak tunduk pada gelar, status, atau kedalaman bacaan. Ia juga bukan monopoli para ahli kitab. Banyak orang yang tahu banyak, namun hatinya tetap kering. Banyak yang hafal ayat dan dalil, namun dadanya tak pernah benar-benar bergetar. Karena ilmu rasa tidak tumbuh di kepala yang penuh, tapi di hati yang terbuka. Ia bisa hadir pada siapa saja. Pada orang sederhana yang hidupnya sunyi. Pada jiwa yang tidak pernah mengejar pengetahuan secara lahiriah. Pada mereka yang mungkin tidak merasa istimewa, namun jujur terhadap rasa di dalam dirinya. Syaratnya bukan kepandaian. Bukan kefasihan bicara. Bukan kehebatan logika. Melainkan kerendahan hati. Kerendahan untuk mengakui bahwa diri ini terbatas. Kerendahan untuk tidak selalu ingin menjadi benar. Kerendahan untuk menerima bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ilmu rasa tidak mencari terang di luar. Ia menggali cahaya di dalam. Cahaya yang lembut, namun cukup kuat untuk menuntun langkah. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Cahaya ini tidak memaksa arah. Ia tidak berkata, "Ikuti aku." Ia hanya menerangi secukupnya, agar engkau bisa melangkah dengan sadar. Dan cahaya itu hanya tampak ketika batin cukup gelap oleh keheningan.
Bukan gelap karena putus asa, melainkan gelap karena dunia luar mulai meredup. Manusia terlalu lama bergantung pada penjelasan. Setiap hal ingin dimengerti. Setiap pengalaman ingin dijabarkan. Setiap rasa ingin diberi nama. Namun benih ilahi tidak tumbuh dalam ruang yang penuh definisi. Ia tumbuh dalam ruang yang memberi izin pada ketidaktahuan. Ruang yang tidak tergesa-gesa menilai. Ruang yang cukup sabar untuk merasakan. Ketika seseorang mulai hening dari tuntutan duniawi dan tenang dari dorongan ego, benih itu menemukan ruang bernapas. Ia mulai tumbuh bukan untuk menjadikan manusia merasa lebih tinggi, melainkan lebih rendah, lebih lembut, lebih peka. Dan disitulah manusia mulai menyadari bahwa ilmu rasa tidak pernah jauh. Ia tidak perlu dicari. Ia hanya perlu diberi ruang untuk bangkit. Karena pada akhirnya, ilmu rasa tumbuh bukan karena kecerdasan, melainkan karena keheningan. Bukan karena banyak tahu, melainkan karena hati yang bersedia menunduk dan menerima. Dalam perjalanan batin, tidak selalu ada guru yang bisa ditunjuk dengan jari. Tidak selalu ada sosok yang duduk di hadapan kita, memberi arahan dengan suara jelas dan langkah teratur. Seringkali, jalan ini terasa sunyi. Seolah kita berjalan sendiri, tanpa pendamping, tanpa penunjuk arah. Banyak jiwa merasa gelisah di titik ini. Merasa tertinggal. Merasa tidak dibimbing. Merasa seolah-olah Tuhan membiarkan mereka berjalan tanpa pegangan. Namun justru di sanalah pelajaran tertinggi mulai berlangsung. Kesendirian bukan tanda ditinggalkan. Kesendirian adalah ruang. Ruang di mana suara luar mereda, dan pelajaran yang lebih dalam bisa masuk. Ruang di mana manusia berhenti bersandar pada figur, dan mulai belajar bersandar langsung kepada Tuhan. Guru sejati dalam jalan ini tidak selalu memiliki wajah. Ia tidak datang membawa seragam, gelar, atau pengakuan. Ia tidak memperkenalkan diri. Ia tidak berkata, "Aku akan mengajarmu." Guru itu hadir sebagai hidup itu sendiri. Ia hadir dalam peristiwa yang tidak kita minta. Dalam kejadian yang datang tanpa pemberitahuan. Dalam pertemuan yang singkat namun membekas. Dalam kehilangan yang mengubah cara kita memandang dunia. Setiap luka adalah pelajaran. Setiap kegelisahan adalah isyarat. Setiap kehilangan adalah undangan untuk melihat lebih dalam. Bukan untuk meratapi, melainkan untuk memahami. Ketika seseorang mulai berjalan di jalan rasa, hidup tidak lagi terasa acak. Peristiwa tidak lagi dilihat sebagai kebetulan. Segalanya mulai terasa berbicara. Sebuah kegagalan mengajarkan tentang keterikatan. Sebuah penolakan membuka tabir tentang harapan yang berlebihan. Sebuah kehilangan memurnikan cinta dari kepemilikan. Dan sebuah kesendirian menyingkapkan siapa yang selama ini benar-benar diandalkan. Guru tanpa wajah ini tidak memberi teori. Ia tidak menjelaskan dengan kalimat panjang. Ia mengajar melalui pengalaman langsung, yang kadang terasa pahit, kadang membingungkan, namun selalu jujur. Tidak ada ujian tertulis. Ujiannya adalah bagaimana kita merespons. Apakah kita mengeras atau melembut? Apakah kita melawan atau menerima? Apakah kita menutup diri atau membuka hati? Ketika kesadaran mulai tumbuh, dunia berubah wajah. Hal-hal yang dulu dianggap biasa mulai memancarkan makna. Sebuah percakapan sederhana bisa menjadi pengingat. Sebuah tatapan mata bisa membawa pesan. Bahkan suara hujan atau hembusan angin bisa terasa seperti bisikan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita mendengarkan berubah. Dunia tidak lagi dipandang sebagai ruang kosong yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kitab terbuka yang sedang dibaca oleh rasa. Setiap halaman adalah pengalaman. Setiap baris adalah kejadian. Dan setiap jeda adalah ruang untuk merenung. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa Tuhan tidak selalu mengajar melalui kata-kata suci yang dibacakan. Ia juga mengajar melalui kejadian sehari-hari. Melalui hal-hal kecil yang sering diabaikan. Melalui situasi yang tidak spektakuler,
tapi syarat makna. Kadang pelajaran itu datang saat kita jatuh. Saat semua pegangan runtuh. Saat rencana gagal. Saat tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Dan justru di titik itu, manusia bersandar sepenuhnya. Bukan kepada konsep. Bukan kepada pemahaman. Melainkan kepada kehadiran Tuhan yang terasa dalam keheningan. Guru sejati tidak memanjakan. Ia tidak selalu memberi jawaban yang menenangkan. Kadang ia justru menghadirkan kebingungan, agar kita belajar diam. Kadang ia menghadirkan kesakitan, agar ego melemah. Kadang ia menghadirkan keterlambatan, agar kesabaran tumbuh. Semua itu bukan hukuman. Semua itu adalah pembentukan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap peristiwa mengandung pesan, hidup tidak lagi dijalani dengan reaktif. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang sedang diajarkan padaku?" Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dunia tidak lagi dilihat sebagai musuh. Kehidupan tidak lagi terasa kejam. Bahkan luka pun mulai dipeluk sebagai guru yang keras, namun jujur. Di titik ini, kesendirian tidak lagi menakutkan. Karena dalam kesendirian itu, seseorang menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kehadiran yang selalu mengamati, membimbing, dan menyusun pelajaran dengan rapi. Tanpa suara, tanpa wajah, tanpa pengumuman. Dan ketika kesadaran ini menetap, manusia tidak lagi sibuk mencari guru keluar. Bukan karena meremehkan bimbingan manusia, melainkan karena telah mengenali sumber pengajaran yang paling dekat. Bahwa Tuhan mengajar bukan lewat ceramah panjang, melainkan lewat hidup itu sendiri. Ada suatu titik dalam perjalanan batin ketika kata-kata mulai kehilangan daya jelaskannya. Bukan karena bahasa tidak indah. Bukan karena pengetahuan tidak penting. Tetapi karena apa yang sedang dialami terlalu dalam untuk diringkas dalam kalimat. Pada titik itu, seseorang tidak lagi merasa perlu banyak menjelaskan. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu bahwa tidak semua bisa diterjemahkan. Ada pengalaman yang hanya bisa dirasakan. Dan setiap upaya menjelaskannya justru terasa mengerdilkan makna. Disinilah hati mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar wadah emosi, melainkan menjadi kitab hidup. Kitab ini tidak tertulis dengan tinta, tidak tersusun dari huruf yang bisa dilihat mata. Namun setiap halamannya hidup, setiap barisnya berdenyut. Detak jantung menjadi irama bacaan. Getaran batin menjadi huruf-huruf rahasia. Dan keheningan menjadi ruang di mana makna muncul dengan sendirinya. Ketika hati menjadi kitab, manusia mulai membaca kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya, "Apa arti ini menurut teori?" Melainkan merasakan, apa yang jiwaku terima atau tolak. Kebenaran tidak lagi dikenali lewat pembuktian panjang. Ia dikenali secara alami. Seperti tubuh yang tahu mana makanan yang menyehatkan dan mana yang merusak. Seperti jiwa yang bergetar halus saat berhadapan dengan yang selaras. Dan mengerut saat bersentuhan dengan yang menyimpang. Ini bukan intuisi yang liar. Bukan perasaan sesaat. Melainkan kepekaan yang lahir dari kedalaman batin yang telah lama diasah oleh keheningan. Namun tidak semua hati bisa menjadi kitab. Bukan karena Tuhan pilih kasih, melainkan karena tidak semua hati bersedia dibersihkan. Hati yang penuh kesombongan sulit membaca, karena ia lebih sibuk membenarkan diri. Hati yang dikuasai amarah tidak mampu menangkap makna halus, karena ia selalu bereaksi sebelum mendengar. Hati yang terikat oleh hasrat duniawi menjadi keruh. Dan hati yang dipenuhi ego menutup dirinya sendiri dari cahaya. Membersihkan hati bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang menghapus kelemahan. Melainkan tentang kejujuran. Kejujuran untuk melihat apa adanya. Kejujuran untuk mengakui luka, takut, dan keinginan tersembunyi tanpa membela diri. Proses ini tidak selalu nyaman. Kadang menyakitkan, kadang membingungkan. Karena ketika hati dibersihkan,
Hal-hal yang selama ini disembunyikan akan muncul ke permukaan. Namun justru dari situlah keheningan menjadi tinta. Bukan tinta yang menutupi, melainkan tinta yang menyingkap. Dalam keheningan, Tuhan tidak berbicara dengan bahasa manusia. Ia tidak memerlukan dalil panjang, tidak membutuhkan argumen rumit. Ia menyampaikan melalui rasa yang mantap, rasa yang tidak berteriak, namun tidak goyah. Rasa yang tidak memaksa, namun tidak bisa diabaikan. Ketika seseorang hidup dari kebenaran yang lahir dari hati, langkah-langkahnya berubah menjadi doa, diamnya menjadi zikir, dan hidupnya menjadi pengabdian yang tidak selalu terlihat, namun terasa oleh siapapun yang mendekat. Ia tidak lagi sibuk menjelaskan posisinya, tidak merasa perlu membuktikan kedalaman batinnya. Karena kitab itu tidak dibaca untuk dipamerkan. Ia dibaca untuk dijalani. Dalam keadaan ini, ilmu tidak lagi berjarak dari kehidupan. Ia menyatu. Setiap peristiwa adalah ayat. Setiap perasaan adalah isyarat. Dan setiap keheningan adalah ruang tafsir. Banyak orang mengira ilmu harus dipelajari. Namun dalam jalan makrifat, ilmu justru dibuka dari dalam. Dan pembukaan itu hanya terjadi ketika kepala bersedia menunduk, ketika ego tidak lagi berdiri di depan, dan ketika hati diberi ruang untuk berbicara. Terkadang rasa itu tampak samar, tidak tegas, tidak langsung. Namun di sanalah proses penghalusan jiwa berlangsung. Ilmu rasa tidak membentuk keyakinan yang keras. Ia tidak menjadikan seseorang merasa paling benar. Justru sebaliknya, ia melahirkan kelembutan dan kerendahan. Semakin seseorang berjalan dengan kitab di hatinya, semakin ia menyadari bahwa hidup ini sedang dibacakan kepadanya. Bukan sekali, bukan cepat, melainkan halaman demi halaman. Dan ketika hati benar-benar menjadi kitab, seseorang akan mengerti bahwa ilmu rasa lahir bukan dari banyaknya kata, melainkan dari keheningan yang setia. Karena di sanalah keheningan menjadi tinta, dan hati menjadi tempat di mana cahaya dituliskan. Pada suatu tahap perjalanan batin, manusia berhenti bertanya dengan suara. Bukan karena semua telah terjawab, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa jawaban tidak datang dari kebisingan. Diam, pada tahap ini, tidak lagi dimaknai sebagai ketiadaan. Ia justru menjadi ruang yang paling hidup, ruang yang dipenuhi cahaya halus. Namun hanya bisa dilihat oleh hati yang bersedia berhenti mengejar. Dalam diam, sesuatu berubah secara mendasar. Cara mendengar berubah, cara melihat berubah, bahkan cara merasakan keberadaan Tuhan pun berubah. Dunia yang sebelumnya terasa bising, perlahan menjadi tenang. Bukan karena dunia berhenti bergerak, melainkan karena batin tidak lagi berebut makna. Ia membiarkan makna datang sendiri. Dalam keheningan, dunia tidak lagi berbicara lewat peristiwa besar saja. Hal-hal kecil mulai terasa syarat pesan. Langkah kaki, tarikan napas, detak jantung. Semuanya menjadi bahasa. Dan di saat yang sama, Tuhan tidak lagi dicari lewat konsep yang rumit. Ia tidak dikejar dengan pikiran yang lelah. Ia hadir sebagai rasa yang menetap. Diam membuka ruang pertemuan ini. Namun diam sejati bukanlah menahan kata dengan paksa. Bukan membungkam diri agar terlihat bijak. Diam sejati adalah keheningan yang jujur. Ketika batin tidak lagi sibuk membangun citra, di sanalah topeng mulai runtuh. Topeng sebagai orang benar. Topeng sebagai orang yang kuat. Topeng sebagai orang yang sudah paham. Dalam keheningan, topeng-topeng itu tidak berguna. Karena tidak ada yang sedang menilai. Tidak ada yang perlu diyakinkan. Tidak ada panggung untuk dipertahankan. Yang tersisa hanyalah diri yang apa adanya. Dan dari sanalah kejujuran batin lahir. Kejujuran yang tidak dibungkus spiritualitas. Kejujuran yang tidak dihias kata-kata indah. Kejujuran yang berani mengakui keterbatasan. Seringkali, kejujuran itu bermuara pada satu pengakuan sunyi.
Aku tidak tahu apa-apa. Pengakuan ini bukan kehinaan. Ia adalah pintu makrifat. Selama seseorang merasa tahu, ia mengunci pintu kebijaksanaan. Selama ia merasa telah sampai, ia berhenti berjalan. Namun ketika ia benar-benar mengakui ketidaktahuannya, batin menjadi lapang. Dan dalam kelapangan itu, kebijaksanaan tidak perlu dipanggil. Ia mengalir dengan sendirinya. Bukan sebagai jawaban verbal. Bukan sebagai konsep yang bisa diperdebatkan. Melainkan sebagai kejelasan rasa. Diam mengajarkan lebih banyak daripada ribuan kata. Karena ia mengajarkan cara hadir tanpa menguasai. Cara menyimak tanpa menghakimi. Cara berserah tanpa menyerah. Di titik ini, diam berubah menjadi ibadah batin yang paling tulus. Tidak ada gerakan yang dipamerkan. Tidak ada bacaan yang diperindah. Tidak ada citra saleh yang dijaga. Hanya ada hati yang menunduk, jiwa yang terbuka, dan kesediaan untuk menerima apapun yang datang dari Tuhan. Ibadah ini tidak tercatat oleh manusia, namun terasa oleh langit. Seseorang yang akrab dengan diam, tidak menjadi pasif. Ia justru menjadi jernih. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan. Ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Ia tidak lagi bereaksi, melainkan merespons dari kedalaman. Diam melatih ketepatan batin, dan dari sanalah ilmu rasa tumbuh dengan subur. Tidak tergesa-gesa, tidak dipaksakan, tidak dipertontonkan. Ilmu ini tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi. Justru membuatnya lebih rendah hati, lebih lembut, lebih sadar bahwa semua berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Semakin seseorang tinggal dalam diam yang sadar, semakin ia mengerti bahwa banyak hal tidak perlu dipahami secara logika. Cukup dirasakan, cukup dihadiri, dan pada akhirnya, diam tidak lagi menjadi praktik, melainkan keadaan batin. Keadaan di mana hati mendengar tanpa suara, jiwa memahami tanpa kata, dan Tuhan terasa dekat tanpa harus dicari. Karena sesungguhnya, ilmu rasa tumbuh paling subur dalam diam yang sadar dan jujur. Banyak manusia berjalan, berbicara, dan bekerja setiap hari. Namun tidak sungguh-sungguh hidup. Tubuh bergerak, pikiran sibuk, tetapi jiwa tertidur dalam kebiasaan. Hari berganti hari tanpa benar-benar dirasakan. Doa diucapkan tanpa kehadiran. Napas keluar masuk tanpa disadari. Hidup berjalan otomatis, seolah-olah kesadaran hanya menumpang. Disinilah ilmu rasa mengambil peran yang sunyi, namun menghidupkan. Ilmu rasa tidak menambah aktivitas, ia justru mengembalikan kehadiran. Ia membangunkan jiwa dari tidur panjangnya. Bukan dengan guncangan keras, melainkan dengan sentuhan halus yang terus-menerus. Kesadaran perlahan menyala. Seseorang mulai merasakan bahwa setiap tarikan napas bukan sekadar mekanisme tubuh, melainkan tanda kehidupan yang dihadiahkan. Setiap detak jantung bukan hanya denyut biologis, melainkan pengingat akan keberadaan Tuhan yang dekat. Di titik ini, kehadiran Tuhan tidak lagi dipikirkan sebagai konsep jauh di langit. Ia dirasakan di dalam detik yang sedang berlangsung, dalam langkah kaki, dalam diam, dalam kerja, dalam jeda. Kesadaran ini tidak membuat seseorang merasa besar. Justru sebaliknya, ia melembutkan. Ketika seseorang hidup dengan rasa, ia tidak lagi tergesa-gesa menilai, tidak cepat bereaksi, tidak mudah menghakimi. Ia menyadari betapa rapuhnya hidup, betapa terbatasnya dirinya, dan betapa setiap momen adalah titipan. Dari kesadaran itu, lahirlah kerendahan hati yang alami. Bukan rendah hati yang dibuat-buat. Bukan sikap merendah untuk dilihat. Melainkan kerendahan yang tumbuh karena benar-benar menyadari posisinya sebagai hamba. Hidup yang disadari tidak lagi dikendalikan dengan keras. Seseorang berhenti memaksa dunia sesuai rencananya. Ia berhenti melawan arus kehidupan. Bukan karena menyerah, melainkan karena memahami.
Ia tetap melangkah, tetapi tidak lagi mencengkeram. Ia berusaha, tetapi tidak lagi memerintah hasil. Penerimaan menjadi cara hidup. Penerimaan bukan pasrah tanpa daya. Ia adalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi, tanpa penolakan batin. Dalam penerimaan, hidup terasa lebih ringan. Karena tidak ada perang yang perlu dimenangkan. Tidak ada posisi yang harus dipertahankan. Tidak ada citra diri yang harus dijaga. Dunia pun berubah makna. Ia tidak lagi dilihat sebagai musuh yang harus ditaklukkan, atau ladang ujian yang menakutkan. Ia menjadi ruang perjumpaan. Setiap peristiwa dipeluk, bukan dilawan. Setiap keadaan diterima, bukan disangkal. Bahkan kesulitan pun tidak lagi dianggap sebagai penghalang. Ia menjadi bagian dari tarian ilahi. Gerak yang kadang cepat, kadang lambat. Kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Namun selalu mengandung irama. Hidup tidak lagi terasa datar. Karena setiap momen dirasakan dengan kesadaran penuh. Setiap pengalaman menjadi hidup, bukan sekadar dilewati. Orang yang hidup dengan kesadaran rasa tidak selalu terlihat istimewa. Ia tidak selalu berbicara tentang spiritualitas. Ia tidak menonjolkan kesalehan. Namun kehadirannya terasa. Ada ketenangan yang menular. Ada kelembutan yang menenangkan. Ada kedalaman yang tidak dibuat-buat. Ia tidak mengklaim telah sampai. Karena kesadaran membuatnya tahu bahwa perjalanan tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya hadir. Detik demi detik. Langkah demi langkah. Dan dalam kehadiran itulah, hidup menjadi ibadah yang terus berlangsung. Tanpa seremoni. Tanpa panggung. Di titik ini, seseorang memahami bahwa hidup sejati bukanlah tentang banyaknya pengalaman. Melainkan tentang kedalaman kehadiran. Bukan tentang seberapa jauh telah pergi. Melainkan seberapa sadar saat melangkah. Ilmu rasa tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Namun ia mengubah cara seseorang mengalami hidup. Masalah tidak lagi menenggelamkan. Kesulitan tidak lagi mematikan rasa. Karena ada kesadaran yang menopang. Dan ketika kesadaran itu hidup, setiap detik menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Maka benarlah, hidup sejati bukan sekadar bernapas. Hidup sejati adalah hidup yang dirasakan, dihidupi, dan dihadiri dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, seseorang menyadari bahwa petunjuk sejati tidak pernah benar-benar jauh. Ia tidak tersembunyi di tempat-tempat tinggi, tidak bersembunyi di balik kata-kata rumit, dan tidak selalu datang dari suara luar. Petunjuk itu muncul dari dalam, bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai bisikan halus yang nyaris terlewatkan. Kadang ia hadir sebagai rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kadang sebagai ketenangan mendalam yang datang tanpa sebab. Dan seringkali, ia hadir saat hati benar-benar jujur. Suara ini tidak memaksa. Ia tidak mendebat. Ia tidak membuktikan diri. Namun ketika ia muncul, ada kejelasan yang tidak bisa disangkal oleh jiwa. Mengikuti petunjuk dari dalam membutuhkan keberanian. Karena seringkali, logika belum siap. Akal belum menemukan alasannya. Dan dunia mungkin tidak setuju. Namun jalan rasa tidak menunggu persetujuan dunia. Ia hanya meminta ketulusan. Di titik ini, hati berubah menjadi kompas rohani. Bukan hati yang dikuasai emosi. Bukan hati yang dipenuhi keinginan. Melainkan hati yang telah lama ditempa oleh keheningan, kesadaran, dan kejujuran. Kompas ini tidak menunjuk arah yang megah. Ia sering menunjuk pada jalan sederhana. Jalan yang sunyi. Jalan yang tidak selalu dipahami orang lain. Namun bagi jiwa yang telah belajar mendengar, arah itu terasa benar. Bukan karena menjanjikan kenyamanan, tetapi karena menghadirkan ketenangan. Ketundukan sejati lahir di sini. Bukan ketundukan karena takut. Bukan ketundukan karena terpaksa, melainkan ketundukan karena percaya. Percaya bahwa Tuhan lebih tahu arah pulang. Percaya bahwa rasa yang jujur tidak menyesatkan.
Percaya bahwa ketika ego dilepas, cahaya akan menuntun. Ilmu rasa tidak menjadikan seseorang lebih tinggi. Ia tidak memberi rasa unggul. Ia tidak melahirkan klaim, "Aku lebih dalam." Justru sebaliknya, semakin seseorang mengenal rasa, semakin ia menunduk. Ia sadar betapa sedikit yang ia pahami, betapa luas rahasia Tuhan, dan betapa dirinya hanyalah tamu dalam kehidupan. Di puncak perjalanan ini, seseorang menyadari bahwa ilmu rasa bukanlah pelajaran yang dipelajari. Ia adalah penyingkapan. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diwariskan lewat kata. Ia terbuka ketika waktunya tiba, ketika hati siap, ketika ego cukup tenang untuk menyingkir. Dan saat penyingkapan itu terjadi, tidak ada sorak-sorai, tidak ada perasaan istimewa. Yang ada justru kesunyian yang dalam. Kesunyian di mana ruh mengenali Tuhannya. Bukan lewat gambaran, bukan lewat definisi, melainkan lewat kedekatan yang tak terucapkan. Perjumpaan ini sangat rahasia. Ia tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diperdebatkan. Ia hanya untuk dijalani. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa terpisah dari ibadah. Bernapas menjadi doa, melangkah menjadi zikir, dan diam menjadi perjumpaan. Tidak ada lagi ambisi untuk menjadi sesuatu. Tidak ada lagi dorongan untuk diakui. Yang tersisa hanyalah kerinduan untuk tetap dekat. Dekat dalam kesadaran. Dekat dalam kepasrahan. Dekat dalam ketundukan yang lembut. Inilah kepulangan. Bukan kepulangan secara fisik, melainkan kepulangan ruh ke tempatnya bersandar. Kembali dari hiruk-pikuk pencarian luar, menuju keheningan di mana Tuhan selalu menunggu. Ilmu rasa, pada akhirnya, bukan tentang mengetahui lebih banyak, melainkan tentang menjadi lebih jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada panggilan batin, dan jujur dalam berserah. Dan ketika jiwa benar-benar bersedia menunduk, cahaya sunyi itu akan menuntun langkahnya. Perlahan, lembut, namun pasti. Karena sesungguhnya, ilmu rasa adalah cahaya sunyi yang menuntun jiwa pulang kepada Tuhan.